Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali di dalam acara kita Sela, kita meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan kita akan menyembah Tuhan serta dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami punya kesempatan untuk datang kepadamu dan kami percaya sore hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran yang memerdekakan kami. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won.
Saudara, sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius. Berbicara tentang seorang yang mencari pekerja buat kebun anggurnya. Mungkin saudara juga sudah pernah mendengar atau membaca perumpamaan ini. Dan saya percaya perumpamaan ini penting buat kita untuk menyadari bahwa kalau kita boleh berada di dalam kerajaan Allah, kalau kita boleh bekerja buat pekerjaan Tuhan, itu sesungguhnya adalah anugerah yang luar biasa. Matius 20 mulai dari ayatnya yang pertama. Dikatakan adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudara, latar belakang dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus adalah seorang yang punya kebun anggur. Mungkin di masa panen kebun anggurnya membutuhkan lebih banyak pekerja. Itu sebabnya pagi-pagi hari dia mulai keluar untuk cari pekerja. Ya, kemungkinan yang disepakati oleh para komentator Alkitab adalah sekitar jam 6 pagi itu biasanya dimulai pekerjaan hari itu. Dikatakan dia sepakat sedinar sehari ya untuk bekerja di kebun anggurnya. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang yang menganggur di pasar. Ya, jadi jam 6 yang pertama, kloter yang kedua saudara jam 9 pagi. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi yang pertama sepakat, yang kedua juga sepakat. Ya. Dan yang berikutnya, kloter ketiga saudara, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Kloter ketiga dan kloter keempat, ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Dan kemudian pukul 5 petang, ya kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah saudara, kita melihat tuan ini, pemilik kebun anggur ini datang mencari pekerja. Yang pertama pekerjanya datang jam 6 pagi, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 12, yang keempat jam 3, dan yang kelima jam 5. Nah saudara, hari kerja pada waktu itu berakhir kira-kira jam 6 sore saudara ya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika hari malam ya, setelah jam 6 sore itu, tuan itu berkata kepada mandornya, panggil pekerja-pekerja itu dan bayar upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ya, jadi yang dipanggil masuk adalah orang yang mulai bekerja di jam 5 sore ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Nah saudara, bayangkan ya, ada 4 kelompok yang lain yang melihat kelompok yang terakhir bekerja dapat 1 dinar. Ya, kelompok yang melihat itu yang datang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 ya. Melihat yang datang jam 5 dikasih 1 dinar. Saudara, apa yang ada di dalam benak mereka? Mungkin itu juga yang ada di dalam benak saudara dan saya. Kalau yang kerjanya jam 5 mulainya dan berakhir jam 6 dapat 1 dinar. Wow, kita yang bekerjanya lebih lama, maka kita harusnya dapat lebih banyak. Mari kita lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Kenapa mereka bersungut-sungut? Ini jawabannya di ayat 12 saudara. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sudah sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Di ayat yang 15 dikatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara, ini adalah pertanyaan yang penting yang kita akan jawab. Setiap kita akan menjawab hal ini. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kembali kepada kisah kita. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ada 5 orang yang bekerja, 5 kelompok orang. Yang mulai dari jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Ya, pada waktu yang jam 5 mendapatkan 1 dinar, betapa sukacitanya mereka. Karena mereka berpikir, aduh, mereka ini hanya sisa sedikit waktu. Bersyukur dapat pekerjaan, tapi dibayar 1 hari penuh. Tetapi justru yang mestinya bersyukur juga, yaitu mereka yang awalnya tidak punya pekerjaan, baik yang datang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, mereka terusik karena kemurahan hati tuannya. Pertanyaannya buat kita semua, salahkah tuannya? Tidak, saudara, karena 1 hari gaji disepakati 1 dinar. Jadi kalau kurang dari 1 hari dikasih 1 dinar sudah lebih dari cukup. Ya, yang menjadi masalah bukan karena tuannya tidak adil, tetapi karena tuannya murah hati. Saudara, Tuhan bermurah hati terhadap saudara dan saya. Tapi seringkali yang membuat hati kita risau, gelisah, dan terusik adalah pada waktu kita melihat, kita mempersepsikan kemurahan Tuhan dari kacamata kita. Di mana kita mengatakan, saya melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dari si A, dari si B. Saudara beranggapan, saya kadang beranggapan bahwa saya ini adalah golongan jam 6 pagi. Dan ada orang-orang yang golongan jam 5 sore ini kok enak ya. Kok sepertinya cuman sedikit aja pelayanannya, sedikit aja pekerjaannya, tapi kok dapat berkatnya sama ya. Bahkan pernahkah saudara kita juga berpikir kenapa orang-orang tertentu yang kita pikir tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan mendapatkan lebih daripada apa yang kita harapkan kita dapatkan. Sewaktu kita sudah bersungguh hati melayani Tuhan, berkorban, kita mengalami masa-masa yang sulit. Dan selalu pertanyaannya adalah, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Saudara, keselamatan yang kita dapatkan itu Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita ini layak. Bukan karena keadilan Tuhan ditunjukkan lewat kelayaan kita untuk mendapatkannya. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada seorang pun yang seharusnya menerima keselamatan. Keselamatan itu hadiah. It's a free gift. Itu kasih karunia, saudara, yang diberikan kepada kita tanpa kita melakukan sesuatu. Dan saudara, itu adalah gambaran yang Tuhan Yesus mau berikan kepada murid-muridnya, kepada orang Yahudi yang mendengar perumpamaan ini. Bahwa keselamatan, Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tahukah saudara, bagi saudara yang mendengarkan renungan ini, rata-rata kita bukan orang Yahudi, saudara. Bukan orang di mana Tuhan Yesus dilahirkan dan memulai pelayanannya. Bukan golongan yang seperti itu. Di mata orang Yahudi, kita ini adalah bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang terakhir sudah menjadi yang terdahulu. Keselamatan diberikan, ditawarkan kepada mereka, tetapi rupanya kita merespon terlebih dahulu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Dan buat saudara yang mengalami yang terakhir, saudara begitu bersyukur. Wow, untung ya Tuhan begitu baik dan menawarkan keselamatan itu bukan karena saya layak, tetapi karena kebaikannya. Tetapi kalau kita membandingkan diri kita, yang kita anggap terakhir ini dibandingkan teman kita yang lebih akhir dari kita juga bisa iri hati saudara. Ya, kita merasa Tuhan tidak adil. Dan sesungguhnya Tuhan hanya memberikan kasih karunia-Nya kepada kita yang percaya bukan karena apa yang kita lakukan. Nah saudara, setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Dia mengatakan di ayat yang 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga Ia dibangkitkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang mendengar perkataan itu, perumpamaan ini, kalau engkau bicara tentang ketidakadilan, maka yang tidak adil adalah pada waktu Anak Manusia, pada waktu Tuhan sendiri diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat, dan dijatuhi hukuman mati. Bagaimana mungkin yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati dan yang bersalah dibebaskan? Saudara dan saya. Dan hari ini kita iri hati sesama yang dibebaskan ini karena kita merasa kita punya andil terhadap keselamatan. Dengan kata lain, paling tidak saya kontribusinya lebih besar untuk kerajaan Allah. Saudara, kontribusi kita kepada kerajaan Allah didasarkan oleh rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dan kita tidak mengukur dengan apa yang orang yang juga diselamatkan melakukan buat Allah. Saudara, kita berurusan dengan Tuhan dan rasa syukur kita menjadi tercemari pada waktu kita mulai membandingkan apa yang terjadi dalam hidup kita dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara seiman yang lain. Mari saudara kita berhenti untuk membandingkan, tetapi fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya buat kita. Dan pada waktu kita fokus kepada Tuhan, ada ucapan syukur saudara. Ada rasa syukur yang tidak terhingga yang mengatakan, Tuhan, saya ini tidak layak dipekerjakan, saya ini tidak layak diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi Engkau memilih saya. Bukan karena kualifikasi saya benar, baik, tetapi karena Engkau baik. Dan Engkau yang benar mempekerjakan, membuat aku menjadi bagian daripada kerajaan-Mu yang mulia. Biar perspektif ini mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, kami menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan. Mungkin keadaan kami tidak sebaik yang kami doakan, yang kami harapkan. Dan mungkin tidak sebaik dengan apa yang menjadi persepsi kami terhadap kehidupan orang lain, anak-anak-Mu yang lain. Tapi Tuhan, kami mau berhenti untuk tidak membanding-bandingkan. Kami mau fokus kepada Engkau, Allah, Alfa dan Omega yang sudah memanggil kami sejak awalnya dan menyelesaikan panggilan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.